Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Adista Enggar Putri Ramadhani, Nurul Aulia, dan Renaldi Faik Al-Ghifari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait pengaruh limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik terhadap lingkungan. Limbah rumah tangga adalah setiap sampah yang bersumber dari hasil kegiatan rumah tangga pada kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bentuk sampah padat berupa plastik, kertas, sisa makanan, serta sisa sayuran, dan berupa limbah cair seperti air bekas cucian dan air kotor lainnya. Di daerah pedesaan belum memiliki tempat pembuangan sampah akhir yang secara resmi mengelola sampah rumah tangga maupun industri, sehingga masyarakat lebih memilih membuang sampah rumah tangga di aliran sungai maupun membuat lubang besar sebagai tempat pembuangan sampah. Ketidaktahuan masyarakat ini terhadap dampak dari membuang sampah di aliran sungai maupun langsung ke tanah menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan sekitar yang dapat berdampak pada kehidupan makhluk hidup atau organisme di sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui dampak dari membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui dampak dari membuang sampah sembarangan dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Salah satu daerah yang masyarakatnya rata-rata masih belum mengelola sampah dengan baik yaitu daerah di Kabupaten Magelang. Daerah tersebut masih minim kesadaran masyarakat akan pengelolaan limbah rumah tangga. Masyarakat lebih memilih membuat lubang pembuangan di belakang rumah mereka dan membuang limbah cair rumah tangga di aliran sungai tanpa memperhatikan dampak hal tersebut bagi lingkungan sekitar. Limbah rumah tangga yang dibuang biasanya berupa sisa makanan, bungkus makanan, botol minuman, dan barang-barang lainnya. Selain itu, masyarakat daerah sekitar juga membuang limbah cair berupa air bekas cucian yang mengandung bahan-bahan kimia berupa sabun. Tanah yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah terlihat tidak subur. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar yang tidak ada sampah, tanah yang tercemar cenderung tandus dan tidak ditumbuhi tanaman dan rerumputan. Kemudian, air sungai yang digunakan untuk membuang limbah cucian memiliki warna air yang cenderung berwarna coklat, keruh, dan berbau menyengat. Lalu bagaimana dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan dan manusia? Satu dampak utama adalah pencemaran air. Limbah cair rumah tangga yang sering mengandung deterjen, sabun, dan bahan kimia pembersih dapat mencemari sumber air seperti sungai, danau, dan sumur. Bahan kimia ini berbahaya bagi organisme akuatik, mengganggu ekosistem perairan, dan menurunkan kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Selain itu, limbah organik seperti sisa makanan dapat menyebabkan eutrofikasi, suatu kondisi di mana kadar nutrien yang berlebihan dalam air menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan. Pertumbuhan alga ini dapat menurunkan kadar oksigen di dalam air yang dapat membunuh ikan dan organisme akuatik lainnya. Limbah rumah tangga juga mencemari tanah. Limbah padat seperti plastik, logam, dan bahan non-biodegradable lainnya dapat terakumulasi di tanah, menyebabkan degradasi tanah dan mengurangi produktivitas lahan pertanian. Bahan kimia berbahaya dari limbah rumah tangga yang meresap ke dalam tanah dapat merusak struktur tanah, membunuh mikroorganisme penting, dan mencemari tanaman yang tumbuh di lahan tersebut. Ini dapat berdampak langsung pada kesehatan manusia yang mengonsumsi hasil pertanian yang tercemar. Pencemaran udara juga merupakan dampak serius dari limbah rumah tangga. Pembakaran sampah, terutama plastik dan bahan kimia, menghasilkan gas beracun dan partikel halus yang mencemari udara. Polusi udara ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan dan berdampak buruk pada lingkungan. Selain itu, dekomposisi limbah organik yang tidak dikelola dengan baik dapat menghasilkan gas rumah kaca seperti metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Limbah rumah tangga juga mengganggu satwa liar. Sampah plastik dan limbah lainnya dapat menyebabkan kematian hewan laut dan darat yang menelan atau terjerat sampah tersebut. Sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan dapat mengganggu habitat satwa liar, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Ini berdampak pada kemampuan ekosistem untuk menyediakan layanan penting seperti penyediaan air bersih, pengendalian banjir, dan penyediaan habitat bagi spesies yang berbeda. Risiko kesehatan manusia juga meningkat akibat pencemaran lingkungan oleh limbah rumah tangga. Pencemaran sumber
Air dan tanah dapat menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare dan penyakit kulit, serta kontaminasi makanan. Polusi udara akibat pembakaran limbah dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan penyakit kardiovaskular. Kontaminasi kimia dari limbah rumah tangga dapat memiliki dampak jangka panjang melalui bioakumulasi dalam rantai makanan yang berpotensi menyebabkan masalah kesehatan kronis. Pengelolaan limbah rumah tangga yang efektif adalah kunci untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pengurangan dan pemilahan sampah merupakan langkah awal yang penting di mana kita menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Untuk mengurangi jumlah sampah, menggunakan kembali sampah yang masih layak pakai, dan mendaur ulang bahan yang dapat diproses kembali. Itu termasuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berkontribusi pada penumpukan sampah yang sulit terurai. Selanjutnya, penggunaan produk ramah lingkungan sangat dianjurkan, seperti memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang atau yang terbuat dari bahan lebih mudah terurai secara alami. Sebagai contoh, kita bisa mengganti kantong plastik sekali pakai dengan kantong kain atau tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Lalu ada composting, adalah proses yang mengubah limbah organik menjadi kompos yang berguna sebagai pupuk, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkaya kualitas tanah. Dengan mengompos sisa makanan dan bahan organik lainnya, kita dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Lalu pengolahan limbah dengan teknologi juga penting, seperti menggunakan bioreaktor untuk mendegradasi limbah organik atau sistem penyaringan untuk mengolah air limbah rumah tangga. Teknologi yang efisien ini dapat membantu mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir ada edukasi dan kesadaran masyarakat adalah aspek penting dalam pengelolaan sampah. Melalui sosialisasi dan pendidikan, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan dampaknya terhadap lingkungan serta kesehatan. Ini akan menciptakan budaya yang peduli terhadap lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai secara kolektif. Kesimpulannya, pengelolaan limbah rumah tangga yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan yang serius. Namun, dengan solusi yang efektif dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, kita dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Kita harus bekerja sama untuk meningkatkan dan menciptakan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan, yang tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, dengan demikian, kita dapat mewariskan planet yang lebih sehat dan lebih hijau untuk kita dan generasi yang akan datang. Begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.